Pada video spoiler kali ini kita kembali dilanjutkan dengan pertandingan para alkemis untuk menentukan siapakah yang terbaik di benua Doki dan tongkrongan warung Budayanti. Lalu saat ini semua peserta pun telah bersiap dengan kuali obatnya masing-masing. Sementara itu tubuh Hun Huzi sang duta rokok ketengan melintas dan muncul di atas kuali api hitam. Lalu setelah itu dirinya pun duduk dan dengan lambaian lengan bajunya bertonton bahan obat segera terbang ke arahnya. Dan dalam sekejap aroma obat yang kaya pun segera menyebar ke segala langit. Sedangkan di sisi lain tetua Wan Huo di kejauhan telah menggunakan api surgawinya untuk membentuk kuali api. Dan di antara mereka orang yang menciptakan keributan terbesar adalah Shen Nong. Karena saat ini lautan api hijau seperti cairan dengan cepat menyebar sebelum dirinya duduk di dalam lautan api. Kemudian dirinya pun segera melambaikan lengan bajunya dan banyak biji bahan obat yang mengandung aroma aneh dengan cepat tersebar, dan pada akhirnya mereka pun segera jatuh ke lautan api. Setelah itu benih dengan cepat tumbuh di depan banyak mata yang terpana, lalu setelah itu mereka pun dengan cepat tumbuh di dalam nyala api yang membara, sedangkan Babang Tamfan Xiaoyan di kejauhan pun tanpa sadar memuji setelah melihat pemandangan misterius ini. Lalu Xiaoyan pun bergumam, itu memang layak menjadi api roh kehidupan, meskipun memiliki kemampuan tempur yang lemah, namun api roh kehidupan ini benar-benar api surgawi yang merupakan impian semua alkemis. Pada saat ini banyak dari bahan obat yang dibutuhkan setidaknya perlu 100 tahun untuk tumbuh, namun dengan kemampuan api surgawi ini dapat mempersingkat pertumbuhan mereka. Tentu saja hal seperti itu benarlah sesuatu yang tidak ternilai bagi seorang alkemis. Kemudian Xiaoyan pun segera menarik pandangannya sebelum akhirnya dirinya melihat kuali merah mudanya yang besar, lalu dengan lambaian tangannya bahan obat yang padat terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Saat ini muncul berbagai bahan obat yang sangat menakutkan, dan hal ini menyebabkan banyak alkemis seketika merasa agak terdiam. Lalu setelah itu bahu Xiaoyan pun bergetar ketika dirinya memanggil ramuan obat, sedangkan Yiwa pun segera terbang keluar dan memasuki kuali api, dan setelah Yiwa masuk retakan segera terbentuk di kuali api dan kekuatan hisap melonjak. Kemudian setelah itu api pun menelan ribuan bahan obat yang mengambang di langit, dan bersamaan dengan itu nyala api pun tiba-tiba tumbuh di dalam kuali api. Dan pada saat ini bahkan wajah para sesepuh dari klan Yao tanpa sadar berkedut saat melihat bahan-bahan ini terbang ke dalam kuali. Tentu saja komposisi yang dibutuhkan dari ribuan bahan obat yang perlu disempurnakan semuanya berbeda, dan mungkinkah melemparkan mereka semua ke dalam kuali api secara bersamaan, sehingga mereka pun bertanya-tanya, apakah Xiaoyan benar-benar ingin memurnikan begitu banyak bahan obat bersama-sama. Sementara itu Abah Yao Lao yang duduk di kursi hanya tersenyum saat melihat muridnya yakni Xiaoyan. Tentu saja Abah Yao Lao secara relatif percaya kepada Xiaoyan, dan hal ini karena keterampilan Xiaoyan saat ini sebagai seorang alkemis telah melampaui dirinya. Lalu saat ini kita kembali ke Babang Tamfan Xiaoyan di mana telah ada ribuan bahan obat di langit, dan saat ini semuanya telah ditelan oleh kuali api sebelum Xiaoyan duduk. Dan karena Xiaoyan saat ini memiliki roh api maka kendalinya saat memurnikan pil jauh lebih santai daripada yang lain, sehingga dirinya pun sambil merokok sampurna kretek supaya pikirannya rileks, lalu dengan Yiwa yang membantunya dalam mengendalikan api surgawi, maka dapat dengan sempurna memurnikan bahan obat adalah tugas yang sederhana dan biasa. Kemudian api merah muda yang ganas pun melilit kuali seperti bola api besar. Bahkan setiap beberapa menit banyak bola api kecil yang keluar dari kuali api, dan pada akhirnya mereka akan berputar di sekitar kuali api, lalu klaster api ini membungkus cairan dan bubuk obat yang berbeda, jadi semuanya adalah bahan obat yang diperlukan yang disempurnakan dengan sangat murni. Sementara itu di sisi lain 3 orang lainnya di langit juga menyempurnakan sejumlah besar bahan obat. Meskipun saat ini mereka tidak memiliki ruang api surgawi dan tidak dapat mengejar Xiaoyan dalam hal efektivitas penyempurnaan mereka, namun tetap saja mereka adalah seorang guru alkemis sejati dan sangat berpengalaman, sehingga memurnikan bahan obat adalah tugas dasar mereka dan itu jelas bukanlah permasalahan bagi mereka.
Lalu penyempurnaan bahan obat ini berlanjut selama sekitar 1 hari sebelum Xiao Yan akhirnya memimpin untuk membuka matanya. Lalu Xiao Yan pun melihat kelompok api padat yang mengambang di sekitar kuali api sebelum menghela nafas dalam-dalam. Lalu dirinya dengan lembut melambaikan tangannya, sehingga banyak kelompok api yang bergegas kembali ke dalam kuali api. Dan dengan segera setelah itu fluktuasi energi yang mengejutkan menyebar dengan liar dari kuali obat. Lalu setelah Xiao Yan menyempurnakan ramuan obat, saat ini Hun Huzi pun segera membuka matanya, kemudian dirinya segera melemparkan banyak cairan obat yang telah dirinya haluskan ke dalam kuali apinya, dan setelah itu segel tangannya pun segera berubah bersamaan dengan dirinya yang berteriak memanggil energi alam untuk membantu memperbaiki pil tersebut, dan setelah teriakan Hun Huzi terdengar angin liar pun tiba-tiba menyapu langit. Lalu ada energi alam yang tidak berujung berkumpul di sekitar kuali api dari segala arah, dan akhirnya itu dimakan oleh kekuatan hisap yang dipancarkan dari kualinya. Tentu saja aura penyulingan pil yang menakutkan ini menyebabkan banyak orang diam-diam menelan seteguk air liur. Hal ini karena mereka tidak pernah mendengar jika mereka perlu menyerap energi alam saat memurnikan pil. Tentu hal itu karena energi ekstra kadang-kadang akan merusak keseimbangan sifat obat, sehingga akan mengakibatkan sebuah kegagalan. Namun pemikiran ini jelas hanya dimiliki oleh orang biasa, karena tetua klan Yao dan beberapa guru alkemis justru mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka saat ini. Bahkan Yao dan di kursi pemimpin juga menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Kemudian teriakan keras juga terdengar dari Wan Huo ketika dirinya memanggil energi alami untuk membantunya. Lalu banyak anggota klan Yao sangat senang mendengar teriakan dari tetua Wan Huo, karena tampaknya dirinya juga berencana untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9. Sedangkan di sisi lain tertua Shen Nong pun tertawa saat melihat energi yang mulai berkumpul, lalu dirinya pun berkata, karena mereka berdua telah bertindak dengan cara yang begitu megah, maka diri lansia ini secara alami juga tidak boleh ketinggalan. Setelah itu dirinya pun melambaikan tangannya dan energi alam di sekitarnya sekali lagi menjadi kacau. Lalu gelombang energi yang agung pun segera ke dalam kuali api di hadapannya. Sedangkan Xiao Yan pun segera berkata, karena mereka bertiga dalam suasana hati seperti itu, maka Xiao Yan juga hanya bisa bergabung dengan mereka semua. Kemudian segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan pun seketika berubah, dan kekuatan hisap yang menakutkan pun segera dipancarkan dari kuali apinya yang dengan paksa menarik energi masuk, lalu tanpa rasa takut segera merebut energi alam. Tentu saja saat ini banyak alkemis yang hadir menyaksikan gelombang guntur meraung dan badai energi meletus di langit, dan hal ini membuat hati mereka benar-benar sangat kaget. Karena saat ini mereka berempat telah benar-benar menyempurnakan pil misterius tingkat 9 yang legendaris, dan tentu saja pemandangan seperti itu memang kejadian yang sangat langka. Sementara itu Yao dan menyaksikan fenomena yang tidak biasa ini terbentuk di langit dari kursi pemimpin, bahkan ekspresinya tanpa sadar menjadi sedikit aneh, karena dengan penglihatannya maka dia bisa melihat melalui pertempuran keempat individu ini. Meskipun dia mungkin tidak menyadari kemampuan orang lain, tetapi setidaknya dia memahami penatua Wan Huo dengan baik, karena keterampilan alkemis dari penatua Wan Huo mungkin cukup besar, tetapi peluangnya untuk berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat 9 kemungkinan tidak melebihi 20%. Selain itu juga penyempurnaan dari pil misterius tingkat 9 membutuhkan penyerapan energi alam yang relatif menakutkan. Meskipun energi dalam radius 5.000 km dari gunung obat ini sangat padat, namun jelas tidak mungkin untuk mendukung pembentukan 4 pil misterius tingkat 9, dan berdasarkan perkiraannya bahkan jika semua energi dalam radius 5.000 km dari gunung obat ini diserap, maka akan masih agak sulit untuk menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Selain itu orang-orang ini juga sedang menyempurnakan bersama-sama. Kemudian Yao pun bergumam, jika sangat mudah untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9, maka hal itu tidak akan menjadi langka di dunia ini. Setelah itu Yao dan sedikit menggelengkan kepalanya, dan dia tidak berpikir bahwa salah satu dari 4 individu akan berhasil memperbaiki pil ini di dalam hatinya.
oleh karena itu dirinya berpikir jika mereka berempat kemungkinan besar akan gagal dan berakhir imbang selama kompetisi ini. Tentu saja dirinya mempunyai penglihatan yang tajam, dan dia juga bisa melihat jauh ke depan, namun yang lain tidak memiliki penglihatan seperti itu. Oleh karena itu semuanya hanya mengungkapkan ekspresi terkejut dan gembira saat mereka menatap langit, apalagi adegan penyempurnaan pil yang tidak biasa ini benar-benar sangat langka terjadi. Sementara itu di sisi Abah Yao Lao juga mengerutkan kening saat dia duduk di kursinya, karena meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan telah memperoleh formula obat pil misterius tingkat 9 yang sangat langka dari tetua pertama menara pil sebelum pergi, namun dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan memilihnya sebagai targetnya kali ini, karena meskipun pil harta karun tingkat 9 dan pil misterius tingkat 9 hanya perbedaan satu kata, namun sebenarnya jarak di antara mereka seperti surga dan bumi, dan meskipun sangat jarang menemukan seorang alkemis yang bisa menyempurnakan pil harta karun tingkat 9 di benua itu, namun itu bukan tidak mungkin, akan tetapi dalam 100 tahun terakhir ini, Abah Yao Lao juga belum pernah mendengar ada orang yang berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat 9, sehingga dari hal tersebut maka seseorang bisa secara samar-samar memahami kesulitan dalam menyempurnakan pil misterius tingkat 9, kemudian pada saat ini energi di langit yang jauh bersiul dengan gila sebelum berkumpul menjadi 4 tornado besar, lalu satu sisi tornado terhubung ke tungku api sementara sisi lainnya menyerap energi alam yang kaya dengan liar, dan energi alam ini terus-menerus mengalir ke dalam kuali api. Lalu orang-orang di sekitar stadion tiba-tiba merasakan doki di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda melepaskan diri dari penghisapan habis-habisan ini dari keempat individu ini. Lalu dengan segera sebuah kejutan muncul di hati mereka. Saat ini mereka buru-buru mundur dengan panik. Tentu mereka takut bahwa doki di dalam tubuh mereka yang telah mereka peroleh setelah banyak kerja keras, justru akan terseret oleh 4 badai di langit. Dan jika itu terjadi maka kerugian mereka akan sangat besar. Lalu fenomena tidak biasa di langit ini berlangsung selama 3 hari, dan selama periode waktu ini semua orang kehilangan jejak jumlah energi yang telah diserap, sehingga mereka hanya bisa merasakan bahwa energi yang mengalir di udara sekitarnya menjadi jauh lebih tipis. Sedangkan bahan obat di sekitar stadion bahkan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kuning layu. Dan tidak hanya itu saja karena sejauh ini juga energi mereka telah disedot dengan paksa, jadi memurnikan pil misterius tingkat 9 pada dasarnya dapat digambarkan sebagai manusia yang menciptakan objek ilahi, sehingga energi yang dibutuhkan untuk membentuknya sangat besar, bahkan cukup untuk mengejutkan banyak elit doseng. Lalu pernah dicatat dalam buku-buku kuno. Di buku tersebut dijelaskan jika dimanapun pil misterius tingkat 9 lahir selama zaman kuno, maka segala sesuatu dalam radius 5 km akan menjadi mandul karena semua energi telah diserap oleh pil obat, dan kebutuhan energi ini adalah alasan mengapa pil misterius tingkat 9 akan memiliki kecerdasan yang mengejutkan saat ia lahir. Namun tentu saja masih ada kesulitan jika ingin mencapai level seperti leluhur dari menara pil kecil, karena pembentukan leluhur menara pil sebagian karena keberuntungan. Selain itu pil itu juga telah menyatu dengan jiwa pemiliknya ketika telah terbentuk, bahkan mengakibatkan leluhur menara pil mengalami transformasi, dan setelah ribuan tahun pelatihan, akhirnya mencapai tahap saat ini, sehingga biasanya nenek moyang dianggap sebagai keberadaan yang benar-benar unik. Meskipun pada saat ini anggota klan Yao merasakan sakit hati karena ramuan obat yang telah berubah menjadi kekuningan, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan, dan beberapa tetua klan Yao dengan cepat turun tangan dan buru-buru menempatkan beberapa segel di bidang obat yang lebih berharga di sekitar gunung obat, karena jika tidak maka gunung obat ini akan menjadi tandus setelah kompetisi selesai. Lalu pada siang hari ketiga semua orang tiba-tiba merasakan siulan tanpa henti di langit yang tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang, kemudian mereka mengangkat kepala dan melihat 4 tornado besar menghilang dengan tenang, lalu kuali api setinggi 4.000 kaki melayang di langit, dan fluktuasi energi yang sangat mengejutkan menyebar secara samar dari mereka.
lalu riak itu bahkan menyebabkan ekspresi Xiao Yan dan 3 lainnya tampak sangat serius, karena jika energi itu meledak, maka mereka setidaknya akan terluka parah walaupun mereka berhasil mempertahankan hidup mereka, sedangkan Yao Dan pun bergumam, apakah semua energi dalam radius 5.000 km telah diserap? Setelah itu Yao Dan meraih udara kosong di depannya sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya, karena pada saat ini energi yang terkandung di udara telah mencapai jumlah yang sangat rendah, sehingga diperlukan setidaknya beberapa bulan agar Medicine Mountain dapat memulihkan kekayaannya. Bahkan banyak sesepuh dari klan Yao yang merasa tidak bisa tertawa atau menangis, karena bentuk embrio dari pil obat di dalam kuali obat dari 4 sosok di langit hanya setengah lengkap, akan tetapi energi alam di sekitarnya dalam radius 5.000 km semuanya telah diserap, sehingga tidak ada lagi energi yang cukup untuk mendukung perbaikan pil mereka untuk kedepannya. Jadi negara surgawi sempurna hanya mengizinkan mereka berempat mengendalikan energi alam dalam radius 5.000 km, dan tentu saja jika jiwa mereka telah maju ke keadaan di yang legendaris, maka segalanya akan sangat berbeda, dan pada saat itu seseorang akan dapat mengontrol energi dimanapun, bahkan persepsi spiritual seseorang akan dapat mencapai untuk digunakan sendiri. Lalu ada desas-desus bahwa selama zaman kuno, yaitu para ahli terakhir yang jiwanya telah maju ke keadaan di yang legendaris, maka akan dapat mengendalikan hampir setengah dari energi Central Plane dengan pikiran mereka, sehingga hanya memikirkan level ini maka akan membuat seseorang merasa takut. Kemudian kelopak mata Xiao Yan dan 3 lainnya di langit terbuka saat ini, lalu mereka melihat pil obat embrionik yang setengah jadi di dalam kuali obat mereka dan mengerutkan kening, karena jika mereka tidak dapat terus menarik energi dari sekitarnya, maka jika hanya doki mereka sendiri tidak akan cukup untuk mengisi lubang besar ini. Sedangkan Penatua Wan Huo menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya tidak ada yang bisa berhasil kali ini. Namun setelah perkataan tersebut terdengar justru ada tawa aneh yang muncul dari Hun Huzi dan berkata, hei, itu mungkin tidak benar. Setelah itu segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah, dan akhirnya tangannya dengan kejam membanting kuali api di depannya, lalu 3 kelompok pilar api hitam meletus dan berubah menjadi 3 lubang hitam yang berputar dengan sangat cepat di udara di atas kuali api, lalu kekuatan melahap yang menakutkan pun melonjak, kemudian energi besar dan kuat yang diserap oleh kuali api milik 3 orang lainnya selama beberapa hari terakhir, justru telah berubah menjadi banyak pilar cahaya yang tertelan paksa oleh lubang hitam, sehingga menyebabkan ekspresi ketiganya segera menjadi suram saat melihat energi mereka tersedot. Tentu saja mereka tidak mengira Hun Huzi ini seberani ini, karena ternyata saat ini dia telah menargetkan mereka secara langsung. Kemudian orang tua Senong dan Penatua Wan Huo dengan marah berteriak, lalu api roh kehidupan dan 9 api angin tenang segera menyapu dan bertabrakan dengan kejam dengan lubang hitam. Akan tetapi serangan tiba-tiba ini menyebabkan lubang hitam berputar dengan kecepatan yang meningkat, lalu kekuatan melahap meletus dan menelan kedua api surgawi mereka, sehingga ekspresi Pak Tua Senong dan Penatua Wan Huo segera menjadi jelek setelah melihat, jika ternyata penghalang mereka sia-sia. Saat ini Life Spirit Flame mungkin memiliki peringkat yang cukup tinggi, akan tetapi itu lebih terkenal karena kemampuannya yang membantu, dan jika mereka benar-benar bertarung, maka tidak mungkin Life Spirit Flame cocok dengan Nihility Devouring Flame. Kemudian 9 api angin tenang hanya menduduki peringkat ke-10, sehingga akan sangat sulit bagi nyala api ini untuk membuat celah antara itu. Hun Huzi pun tertawa keras dan berkata, kalian berdua benar-benar ingin menghentikan Nihility Devouring Flame saya dengan jenis api surgawi ini, apakah Anda sedang bermimpi? Tapi perkataannya baru saja terdengar justru saat ini ekspresinya berubah, kemudian matanya buru-buru beralih ke lubang hitam di atas kuali api Xiao Yan. Saat ini dia melihat pancaran api keluar dari kuali api itu, setelah itu bayi itu berubah menjadi api, dan bayi api itu memperlihatkan ekspresi jijik saat dia melambaikan tangan kecilnya. Setelah itu api merah muda melonjak dan melilit lubang hitam,
lalu kekuatan melahap lubang hitam terkikis oleh kekuatan pemurnian misterius saat bertemu dengan api merah muda Xiaoyan. Hal ini sesuai dengan yang kita ketahui jika Nihility Devouring Flame memiliki kekuatan melahap, sementara api lotus pemurnian iblis memiliki kekuatan pemurnian, dan meskipun sulit untuk menentukan mana yang lebih kuat, namun api teratai setan pemurnian di tangan Xiaoyan tidak hanya memiliki roh api surgawi, karena itu juga api esensi asli, dan di sisi lain Hun Huzi hanya mengendalikan nyala api benih. Namun itu juga mungkin bukan api benih biasa, akan tetapi terlihat jelas bahwa itu tidak dapat bersaing dengan api teratai setan pemurnian yang telah diubah oleh Yiwa. Kemudian terlihat Xiaoyan sedikit tersenyum dan berkata, Hun Huzi, terima kasih atas hadiahmu, karena aku akan menerima energi di dalam api surgawi. Lalu Xiaoyan pun memurnikan api hitam itu menjadi energi murni dan menuangkannya ke dalam kuali api, sehingga cahaya melonjak di dalam kuali api dan pil obat embrio menjadi lebih padat. Tentu saja pada saat ini ekspresi Hun Huzi merosot saat dia duduk di kejauhan, lalu dia juga tidak berharap jika tidak hanya tidak dapat melahap energi apapun, justru dia juga kehilangan sedikit energi untuk nyala api benihnya, dan setelah menderita kerugian seperti itu, maka dia hanya bisa berhenti menargetkan Xiaoyan. Meskipun api benih Nihility Devouring Flame sulit untuk ditangani oleh Pak Tua Senong dan Penatua Wan Huo, namun itu jelas jauh dari cukup untuk berurusan dengan api teratai setan pemurnian Xiaoyan. Setelah itu mata Hun Huzi berkedip saat dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu tidak akan bisa tetap senang lama. Kemudian segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan lubang hitam yang melahap energi dari kuali Pak Tua Senong dan Penatua Wan Huo. Lalu dengan meningkatnya jumlah energi yang masuk, pada saat ini pil obat embrioniknya menjadi lebih cerah, dan menurut kecepatan ini maka itu sebenarnya menunjukkan tanda-tanda pembentukan, sehingga perasaan sukacita segera melintas di wajah Hun Huzi saat dia melihatnya. Namun saat kegembiraannya muncul, justru nyala api merah muda tiba-tiba menyerbu, dan itu berubah menjadi bayi api yang berdiri di kuali apinya. Kemudian bayi itu meringkuk dengan jijik, dan setelah itu dia membanting telapak tangannya ke penutup kuali. Setelah itu dia meraih pil embrio di depan mata tertegun Hun Huzi sebelum melarikan diri sebagai asap. Tentu saja atas kejadian ini membuat Hun Huzi pun segera meraung marah. Lalu Yao dan banyak sesepuh dari klan Yao di stadion menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi terkejut, dan sesaat kemudian wajah mereka mengejang, bahkan mereka juga memiliki ekspresi lucu dan ingin tertawa, akan tetapi mereka juga memaksa diri untuk tidak tertawa, karena tidak ada yang membayangkan bahwa roh api surgawi Xiaoyan akan sangat ekstrim, apalagi Hun Huzi baru saja mengambil sebagian energi mereka. Namun Yiwa justru dengan kejam menyerbu ke kuali api Hun Huzi dan menyambar pil embrio tersebut. Lalu Yao dan yang duduk di kursi pemimpin pun menggelengkan kepalanya tanpa mengetahui apakah dia harus tertawa atau menangis atau tidak. Dan kompetisi pil obat telah berakhir dalam situasi yang aneh ini, yang dimana para pesaing justru saling merebut, dan hal ini menyebabkan seseorang merasa tidak berdaya. Sedangkan Abah Yao Lao pun tersenyum lalu berkata, bocah kecil ini benar-benar tidak mengikuti jalan yang biasa. Kemudian di depan banyak tatapan Yiwa kecil di langit bersinar dan muncul di depan Xiaoyan. Lalu wajah kecil berdaging itu tertawa. Setelah itu tangannya memeluk sekelompok cahaya yang lebih besar dari tubuhnya. Dan jika seseorang melihat melalui klaster cahaya, maka samar-samar dia akan melihat sosok cahaya seperti bayi. Dan ini adalah bentuk embrio dari pil obat yang telah dimurnikan Hun Huzi. Sedangkan suara angin dan guntur meledak di kejauhan. Hun Huzi berkata, Xiaoyan, aku akan merobekmu menjadi beberapa bagian hari ini. Lalu wajah Hun Huzi sangat dingin, apalagi sikapnya dari sebelumnya telah dihancurkan oleh Yiwa. Dan ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi padanya. Dan pil embrio yang telah dimurnikannya setelah banyak kesulitan, justru telah diambil oleh Yiwa kecil bahkan sebelum dia bisa melihat bentuknya, sehingga saat ini kemarahan di dalam hatinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata lagi. Kemudian setelah teriakan marah Hun Huzi terdengar,
saat ini nyala api hitam tiba-tiba melesat keluar dari kuali apinya ke segala arah, lalu berubah menjadi naga api hitam yang dengan gila-gilaan bergegas menuju Xiao Yan, kemudian mulutnya yang besar dipenuhi dengan kekuatan melahap yang tak ada habisnya. Namun bersamaan dengan itu ada lautan api hijau yang tiba-tiba menyapu dari bawah setelah naga api hitam itu melesat ke depan, kemudian pohon besar yang tak terhitung jumlahnya tumbuh hampir seketika, dan setelah itu mereka muncul seperti tanaman merambat saat mereka menjerat naga api hitam. Menyadari hal tersebut Hun Huzi pun berteriak, "Pak Tua Senong, kamu benar-benar berani menentangku?" Meskipun serangan mendadak ini tidak benar-benar melukai naga api hitam, namun itu masih berhasil menghalanginya, sehingga ekspresi Hun Huzi langsung berubah menjadi dingin begitu naga itu melambat. Menyikapi teriakan marah dari Hun Huzi, Pak Tua Senong hanya tertawa terbahak-bahak lalu dengan suara yang tajam berkata, "Diri lansia ini sudah hidup begitu lama, dan saya juga tidak pernah takut pada siapapun, lalu jika saya memiliki kemampuan, maka saya ingin melenyapkan pengkhianat seperti Anda yang telah mengkhianati gurunya sendiri, karena jika tidak maka kamu akan membuat malu semua alkemis." Kemudian mata Hun Huzi pun menjadi gelap dan dingin, lalu sebuah senyuman buas terangkat di sudut matanya. Setelah itu dia mengepalkan tangannya yang besar dan naga api hitam itu meraung ke langit, kemudian itu membuka mulut besarnya ke arah lautan api hijau di bawah. Setelah itu ada kekuatan melahap meletus saat menelan lautan api hijau ke dalam tubuhnya, kemudian tornado hitam pucat dengan kejam diayunkan dengan kejam ke tubuh Hun Huzi tepat saat dia akan menelan lautan api, lalu api meledak dan benar-benar mengirim naga api hitam itu terbang. Saat ini ekspresi Hun Huzi menjadi sangat menakutkan setelah terhalang lagi. Lalu pandangan melahap melesat ke arah Penatua Wan Huo di kejauhan saat dia menuntut dengan suara padat, "Wan Huo, apakah klan Yaomu mencoba menjadi musuh dengan klan Hunku?" Sedangkan Penatua Wan Huo melambaikan lengan bajunya dan mengejek Hun Huzi dengan berkata, "Kompetisi tidak ada hubungannya dengan klan, jadi jangan beritahu saya bahwa hanya Anda yang diizinkan untuk menyerang saya dan saya tidak diizinkan untuk melakukan hal yang sama." Lalu sudut mata Hun Huzi bergerak-gerak, dan dia akhirnya tertawa karena sangat marah, lalu lengannya terus gemetar karena marah, dan api hitam yang aneh bergoyang seperti ular berbisa jauh di dalam matanya, lalu nyala api ini hendak lepas dari matanya ketika Hun Huzi tampaknya memikirkan sesuatu, namun dia ragu-ragu sejenak dan menarik pandangannya, baru setelah itu dia dengan dingin tertawa dan berkata, "Kamu berpikir untuk memblokirku dengan kekuatan kalian berdua?" Setelah itu naga api hitam tiba-tiba bergegas ke depan setelah suaranya terdengar, dan itu dengan kuat melilit tornado yang telah berubah menjadi 9 angin tenang api. Saat ini kedua makhluk besar itu berputar dengan liar di langit, bahkan hujan panas yang terbuat dari api turun dari langit, namun untungnya dengan campur tangan sesepuh dari klan Yao, maka gunung obat tidak dihancurkan oleh hujan yang terbuat dari api. Sedangkan saat ini Xiao Yan menyaksikan 3 api surgawi yang hebat terlibat dalam pertempuran kacau di jarak yang sangat jauh, lalu dia tanpa sadar merasakan sedikit kejutan bahwa Pak Tua Senong dan Penatua Wan Huo akan turun tangan dan membantunya. Sebuah pikiran pun melewati hati Xiao Yan, dirinya bergumam, "Tidak banyak waktu untuk ikut campur dengan urusan seperti itu, karena saat ini yang terpenting Xiao Yan harus terlebih dahulu mengekstrak energi dari pil embrio ini." Lalu setelah itu Xiao Yan mengembalikan fokusnya ke pil embrio dari sebelumnya, sesuai yang kita ketahui jika energi yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil misterius tingkat 9 terlalu mengejutkan, akan tetapi jika dia menambahkan pil embrio milik Hun Huzi tadi, maka Xiao Yan akan mendapatkan peluang sukses yang lebih tinggi. Apalagi merebut energi dari pil embrio orang lain adalah tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh alkemis biasa karena kedua jenis pil obat itu berbeda. Bahkan perbaikan pil akan berakhir dengan kegagalan jika dicampur secara acak. Namun Xiao Yan tidak khawatir dengan kekhawatiran seperti itu, karena dengan kemampuan pemurnian dari Purifying Demonic Lotus Flame, maka apapun yang memasuki tubuh Yiwa akan diubah menjadi energi yang paling murni, dan ini termasuk berbagai khasiat obat dalam pil embrionik.
Lalu Yiwa yang memiliki hubungan mental dengan Xiao Yan pun menyadari pikiran yang terlintas di benak Xiao Yan, sehingga dia melebarkan mulutnya dan melahap pil embrio, lalu energi yang sangat besar dan kuat melonjak dengan gila di dalam tubuhnya sebelum membengkak dengan cepat. Pada saat ini Yiwa telah menjelma menjadi bayi raksasa yang tetap tergantung di langit, dan setelah tubuh Yiwa membengkak, saat ini klaster cahaya di dalam tubuhnya menjadi cerah, dan klaster cahaya kemudian berubah menjadi pilar cahaya besar yang ditembakkan ke kuali api, namun energi menakutkan yang terkandung di dalam pilar cahaya begitu besar dan kuat, sehingga menyebabkan ekspresi seseorang berubah, bahkan Hun Huzi yang memiliki hubungan dengannya segera merasakan sesuatu, lalu matanya berubah merah darah dan teriakan marah terdengar. Pada saat ini sosoknya menyerang naga api hitam, dan saat tubuhnya memasukinya, justru kekuatan naga api itu langsung melonjak. Setelah itu ekor naga diayunkan sehingga meledakkan lautan api hijau dan tornado api hitam terpisah. Tentu saja Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat Hun Huzi yang telah marah dengan niat membunuh yang melonjak, sehingga membuat Xiao Yan menjentikkan jarinya, dan setelah itu cahaya hitam menyala lalu muncul di sampingnya. Pada saat ini kaki Raja Utara menghantam udara kosong dengan kejam, sedangkan tubuhnya tampak seperti bola meriam saat bertabrakan dengan naga api hitam. Setelah itu pertempuran yang luar biasa intens pun terjadi, sedangkan sekelompok cahaya di dalam tubuh Yiwa kecil perlahan meredup setelah Xiao Yan memanggil Raja Utara untuk melawan Hun Huzi, dan akhirnya itu menghilang. Setelah itu energi di dalam tubuhnya telah dimurnikan dan dituangkan ke dalam kuali api Xiao Yan, akan tetapi saat ini masih tetap tidak menunjukkan tanda-tanda pembentukan, sehingga Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat perlawanan ini, karena pada kenyataannya energi yang dibutuhkan oleh pil misterius tingkat 9 terlalu menakutkan. Sedangkan di sisi lain orang tua Senong di kejauhan dengan cepat melihat situasi Xiao Yan. Sementara itu saat ini Xiao Yan merasa sakit kepala karena masalah energi, sehingga membuat Senong melambaikan tangannya dan sekelompok cahaya terbang keluar dari kuali obatnya, lalu akhirnya tembakan itu mengarah ke Yiwa kecil. Bersamaan dengan itu Senong pun berkata kepada Xiao Yan, khasiat obat dari pil embrionik saya diganggu oleh Hun Huzi, sehingga hari ini saya akan memberi Anda berkah. Lalu apakah Xiao Yan dapat menyempurnakan pil misterius tingkat 9 yang telah saya cari sepanjang hidup, maka saya akan bergantung pada keberuntunganmu. Tentu saja atas hal ini membuat Xiao Yan bersukacita saat melihat cahaya melesat, sehingga Xiao Yan pun menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Pak Tua Senong, sedangkan Penatua Wan Huo di samping ragu-ragu sejenak setelah melihat apa yang dilakukan Pak Tua Senong. Namun pada akhirnya dia dengan lembut menghela nafas, setelah itu dia melemparkan pil obat embrio di kuali obatnya ke Xiao Yan di depan tatapan tertegun dari banyak tetua klan Yao. Bersamaan dengan itu Wan Hao juga berkata, aku belum pernah melihat pil misterius tingkat 9 lahir selama ratusan tahun, sehingga kali ini aku akan memperlakukan ini sebagai pembuka mata. Sementara itu Xiao Yan melirik Wan Huo dan hatinya telah membentuk kesan yang baik dari anggota klan Yao ini. Kemudian Xiao Yan pun menangkupkan kedua tangannya dan berhenti menunda, sehingga setelah itu Xiao Yan melemparkan 2 pil obat embrio ke tubuh Yiwa. Lalu setelah itu mereka segera berubah menjadi 2 pilar cahaya besar dan kuat yang ditembakkan ke dalam kuali obatnya. Dan setelah energi yang tak tertandingi mengalir masuk, saat ini energi cair yang melonjak di dalam kuali api dengan cepat meleleh. Setelah itu cahaya redup perlahan muncul di tengah kuali sebelum diisi dengan energi cair. Kemudian awan gelap mulai menutupi langit cerah saat titik cahaya kecil ini muncul, lalu massa hitam menutupi tanah, sedangkan petir hitam yang membawa kekuatan penghancur dengan cepat meluncur melalui awan. Lalu deru guntur yang dalam menyebabkan banyak orang menampakkan wajah tercengang, karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat pil lightning yang menakutkan, sedangkan Xiao Yan mengangkat kepalanya, lalu matanya sangat panas saat dia melihat petir hitam yang menutupi langit. Setelah itu lengan bajunya tiba-tiba bergetar dan penutup kuali api secara otomatis dibalik, sehingga gelombang aroma obat tidak akan menyebar dengan cepat.
lalu pada akhirnya itu membentuk berbagai manik-manik dengan kilauan berbeda yang turun dari langit, dan seolah-olah hujan pil besar sedang terjadi. Tentu saja adegan ilahi membuat hati banyak alkemis tanpa sadar bergetar, bahkan mereka sebenarnya mulai berlutut, sedangkan Yao Dan di kursi pemimpin menghirup udara dalam-dalam saat dia menyaksikan adegan ini. Setelah itu suaranya bergetar sedikit saat dia bergumam pelan hujan pil turun, dan pil misterius akan muncul. Pada saat ini pil dituangkan dari seluruh langit dan mendarat di alun-alun, setelah itu mengeluarkan suara tetesan hujan yang jernih. Jadi pil jenis ini mungkin tidak dianggap sebagai pil obat, akan tetapi pil tersebut terbentuk dari energi murni, sehingga jika mengkonsumsinya akan sangat bermanfaat bagi tubuh seseorang, sedangkan tubuh Xiao Yan segera digantung di langit, bahkan dengan ketenangannya matanya tanpa sadar mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar, apalagi dirinya telah mendengar tentang ungkapan pil hujan turun pil misterius muncul. Namun ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi menyaksikan pemandangan misterius itu. Setelah itu Xiao Yan menerima pil obat dengan tangannya yang sedikit bergetar, karena hasil ini benar-benar melebihi harapannya. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, maka peluangnya untuk berhasil dalam menyempurnakan pil misterius tingkat 9 tidak akan melebihi 40%. Namun jika seseorang benar-benar membahas tentang penyempurnaan pil ini, maka memang ada beberapa elemen keberuntungan di dalamnya. Lalu pil obat ini mengandung energi dari 4 pil embrio, dan materi semacam ini bisa dikatakan sangat langka, apalagi keempat pil embrio mengandung berbagai khasiat obat yang berbeda, meskipun sebagian besar kekuatan obat telah diubah menjadi energi murni setelah penyempurnaan dari jiwa kecil, namun masih ada jejak properti obat yang tertinggal di dalamnya. Dan sifat obat kecil ini akan bergabung ke dalam pil embrio Xiao Yan dan bercampur menjadi satu, lalu menambahkan penyempurnaan yang tajam dengan Purifying Demonic Lotus Flame, maka itu telah mengalami sedikit perubahan yang tidak bisa diharapkan siapapun, namun hasil dari perubahan tersebut tampaknya telah menutupi beberapa ketidaksempurnaan dalam pil embrio, dan akhirnya menghasilkan perbaikan yang berhasil dari pil ini. Lalu jika salah satu dari berbagai kebetulan ini tidak ada, maka kemungkinan bahkan jika Xiao Yan telah menyerap energi dari 3 pil embrio, maka dia kemungkinan akan gagal. Meskipun begitu semua orang yang hadir tidak akan peduli dengan imajinasi imajiner semacam ini, karena mereka hanya dapat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Xiao Yan benar-benar telah berhasil memperbaiki pil misterius tingkat 9, dan pil misterius tingkat 9 yang tidak ada yang berhasil disempurnakan dalam ratusan tahun, namun saat ini telah turun di depan mata mereka sendiri. Sedangkan petir hitam seperti ular piton besar dengan liar menerobos awan gelap tebal di langit, atas hal ini mungkin menyebabkan leher banyak orang menyusut, hal ini karena mereka takut petir hitam akan turun ke kepala mereka. Sedangkan kuali api besar 1000 kaki tiba-tiba bergetar sementara awan gelap bergolak di langit, dan dengan segera pilar cahaya meletus ke langit. Saat ini sangat mungkin untuk melihat kumpulan cahaya seperti telur di dalam pilar cahaya, lalu pilar cahaya yang sangat besar dimasukkan ke dalam awan petir di depan banyak pasang mata, kemudian petir itu pun bergejolak dengan kuat. Banyak petir hitam berlama-lama di sekitar pilar cahaya dengan cara yang padat seperti beberapa ular piton hitam yang melolong, dan akhirnya mereka dengan kejam menghantam sekelompok telur cahaya di dalam pilar cahaya. Tentu saja serangan seperti gempa bumi ini menyebabkan bahkan seluruh gunung obat bergetar, kemudian suara yang memekakkan telinga terus terdengar tanpa henti. Sedangkan saat ini ekspresi Xiao Yan cemas saat dia melihat sekelompok telur ringan di bawah petir yang menutupi langit, karena di dalamnya ada pil misterius tingkat 9, apalagi setelah mengalami kesengsaraan petir ini, maka itu akan bisa keluar dan muncul, lalu tidak ada yang bisa membantunya dalam masalah seperti itu, bahkan Xiao Yan hanya bisa memilih untuk mengamati dari samping, jadi pil misterius tingkat 9 berbeda dari pil obat lainnya. Apalagi pil misterius semacam ini membutuhkan energi dalam petir untuk memungkinkan mereka menjadi sempurna sepenuhnya, sedangkan di bawah mata cemas Xiao Yan, saat ini kumpulan telur cahaya di dalam pilar cahaya tidak hanya tidak pecah, akan tetapi malah menjadi lebih cerah,
lalu jejak busur petir hitam terus melintas di atas telur dan itu membuat sedikit retak. Kemudian ledakan liar dan ganas itu berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah, dan petir baru saja melemah ketika sedikit suara retakan keluar dari telur. Tentu saja semua orang segera merasakan hati mereka bergetar, lalu mata mereka menatap telur itu dengan saksama. Dan itu mungkin untuk melihat garis retakan kecil yang tiba-tiba menyebar di permukaannya, dan setelah munculnya garis retak pertama, saat ini ada efek domino sepertinya telah tercipta, lalu semakin banyak garis retak muncul di telur, maka jejak cahaya merembes keluar dari dalam, sehingga menyebabkan telur diisi dengan cahaya yang menyilaukan. Setelah itu petir hitam tiba-tiba meluncur turun dari langit tepat saat garis retakan menutupi telur secara bertahap, dan itu dengan kejam menghancurkan telur itu sendiri, sehingga dengan segera banyak garis retakan tiba-tiba menyebar, dan akhirnya itu mengeluarkan ledakan lalu akhirnya meledak terpisah. Setelah itu aroma obat yang mengejutkan menyebar di langit saat telur itu meledak. Kemudian aroma obat bertahan dan diaglomerasi menjadi bentuk banyak tumbuhan obat yang menutupi langit, dan ini tampak sangat misterius. Setelah itu sosok cahaya tiba-tiba melintas dan muncul di langit sementara semua orang linglung karena pemandangan yang tidak biasa di langit ini, dan dengan segera itu bergegas keluar dari gunung obat dengan kecepatan seperti kilat, sedangkan aroma obat yang kaya di baliknya begitu padat sehingga juga tampak memiliki bentuk. Lalu seruan pun segera terdengar, itu adalah pil misterius tingkat 9, dan sebenarnya dia berniat untuk melarikan diri. Saat ini seluruh gunung berubah menjadi keributan setelah sosok cahaya ini muncul, lalu tak terhitung orang tiba-tiba berdiri, kemudian mata mereka memanas saat mereka melihat sosok cahaya di langit. Setelah itu keserakahan melonjak dari dalam mata mereka. Bahkan hampir tidak ada orang yang bisa tetap tenang dalam menghadapi godaan dari pil misterius tingkat 9, namun dengusan sedingin es bergema di langit sementara keserakahan muncul di hati beberapa orang, dan ini segera menyebabkan hati mereka menjadi dingin, lalu mereka bangun dan buru-buru dan dengan cepat menarik kaki mereka, jadi yang hendak melangkah maju kemungkinan mencoba merebut pil misterius tingkat 9 dari tangan seseorang yang telah mengalahkan kepala aula jiwa. Namun ini bukanlah tugas yang sederhana. Di sisi lain sepasang sayap tulang merah hijau muncul di belakang Xiao Yan setelah menghalangi orang-orang yang siap menimbulkan masalah ini, kemudian tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan sosok cahaya itu. Setelah itu tangannya membanting ke depan dengan menggunakan teknik palem musim semi kuning, sehingga jejak tangan energi yang sangat besar tiba-tiba turun dari langit sambil disertai tekanan angin yang kuat. Dan itu dengan kejam menabrak sosok cahaya, lalu sidik jari menyebarkan cahaya di permukaan gambar, dan sosok telanjang yang gemetar muncul di depan mata semua orang, lalu sosok itu berambut hitam panjang dengan tubuh indah dan lembut, kemudian mata yang cukup besar itu mengandung kengerian saat mereka melihat Xiao Yan, sedangkan penampilan menyedihkan itu membangkitkan keinginan melindungi banyak orang. Lalu mata Xiao Yan terkejut saat melihat wanita cantik telanjang itu, namun dia hanya tertawa pelan dan berkata, pil obat tidak memiliki jenis kelamin, dan kamu telah berubah menjadi penampilanmu ini beberapa saat yang lalu kan? Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, kecantikan yang awalnya tampak menyedihkan itu segera terkejut, kemudian tubuhnya ditarik ke belakang dengan cepat, sedangkan Xiao Yan melangkah maju dan langsung muncul di depan wanita itu. Lalu Xiao Yan menunjuk dengan jarinya dan itu mendarat di dahinya dengan kecepatan seperti kilat, kemudian jejak spiritual muncul, dan setelah itu sosok cantik wanita itu bergetar dan perlahan menjadi ilusi, lalu pada akhirnya itu berubah menjadi pil obat bundar seukuran mata naga dengan berbagai aroma luar biasa yang tersisa di atasnya. Setelah itu Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanannya, dan setelah menempatkan beberapa lapisan segel spiritual di atasnya, maka Xiao Yan akhirnya dengan hati-hati menempatkan pil misterius tingkat 9 ini di dalamnya. Lalu pil ini memiliki energi yang sangat besar dan kuat, namun sayangnya tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, karena jika tidak maka Xiao Yan tidak akan memiliki waktu yang mudah untuk menundukkannya.
Melihat ini Xiao Yan menempatkan pil obat ke cincin penyimpanannya, sehingga banyak orang di bawah ini mengungkapkan ekspresi kekecewaan, namun Xiao Yan mengabaikan mereka, kemudian dia berbalik dan menatap Hun Huzi yang masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Utara, lalu Xiao Yan tanpa sadar tertawa dan melambaikan tangannya, sehingga membuat Raja Utara mundur dan melayang di sampingnya dengan mata acuh tak acuh. Setelah itu Xiao Yan tertawa dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Hun Huzi, Pak Tua Senong dan Tetua Wan Huo setelah menjaga Raja Utara, sedangkan orang tua Senong dan Penatua Wan Huo tersenyum tipis setelah mendengar ini, namun ekspresi Hun Huzi berubah, tentu dia tidak menyangka bahwa pil embrio yang telah disempurnakannya selama beberapa hari akhirnya membantu Xiao Yan. Pak Tua Senong memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, ada talenta di setiap generasi, dan prestasi teman muda Xiao Yan dalam hal keterampilan alkemis benar-benar menakjubkan, lalu sepertinya tidak ada seorang pun di dunia alkemis ini yang bisa membandingkan denganmu, dan kamu sang tukang mutang di warung Bude Yanti memang layak menjadi alkemis top Markotop. Setelah itu banyak sesepuh dari klan Yao memiliki ekspresi yang rumit setelah mendengar kata-kata ini. Lalu mereka saling memandang dan hanya bisa menghela nafas pelan, karena terlepas dari betapa bangganya mereka, namun mereka tidak punya pilihan selain mengakuinya, jika Abah Yao Lao ini memang telah mengajari seorang murid yang luar biasa, dan jika mereka tahu ini maka mereka tidak akan membiarkan Yao Wangui secara acak melakukan apa yang dia suka saat itu. Sementara itu Xiao Yan pun melirik ke arah Yao Lao sebelum akhirnya dirinya melirik ke Yao dan di kursi pemimpin. Xiao Yan pun menangkupkan kedua tangannya sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiao Yan segera berkata, dirinya masih memiliki permintaan lain untuk dibuat hari ini. Tentu saja ekspresi Yao dan pun sedikit rumit. Kemudian dirinya pun menghela nafas pelan dan melirik ke arah Yao Lao sebelum akhirnya berkata, dirinya tahu apa yang ingin Xiao Yan katakan. Dirinya pun segera berkata kepada Yao Lao, mulai hari ini dan seterusnya Yao Chen mungkin adalah talenta yang paling luar biasa di dalam klan Yao, dan Yao Chen dapat meninggalkan apapun yang dirinya suka di tablet klan. Tentu saja tangan Yao Lao pun bergetar lembut sebelum akhirnya dirinya berterima kasih kepada kepala klan Yao Dan, karena keinginannya yang telah lama dirinya inginkan akhirnya terwujud pada saat ini, bahkan dengan ketenangannya hatinya masih sangat bersemangat. Sementara itu di sisi lain Hun Huzi di langit tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa dengan ekspresi aneh saat Xiao Yan menghela nafas lega, dirinya berkata kepada kepala klan Yao Dan, dirinya juga punya permintaan untuk dibuat hari ini. Yao Dan pun segera mengerutkan keningnya, lalu dirinya melihat ekspresi Hun Huzi dan sebuah kehati-hatian pun melonjak di dalam hatinya. Yao Dan pun segera memerintahkan Hun Huzi untuk segera berbicara, lalu senyum di wajah untuk menjadi lebih aneh saat dirinya melihat hal ini. Dirinya menjilat mulutnya dan mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan ekspresi semua orang berubah secara drastis, karena pada saat ini Hun Huzi berkata, dirinya ingin meminjam Giok Toshi dari tangan klan Yao, dan jika boleh agar silaturahmi tidak terputus dirinya juga ingin meminjam uang 100 untuk membeli cendol dawet Bude Yanti.